Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bagi yang belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah dari kelas 12 TKJ 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan fitur-fitur pada cPanel. Kita diharuskan login untuk memasuki cPanel. Saat autentikasi berhasil, kita akan diarahkan ke halaman utama dari cPanel. Pada bagian navigation bar, terdapat logo cPanel, search bar, akun, notifikasi, dan tombol logout. Beralih ke bawah, di bagian kiri terdapat user management, yang berfungsi untuk mengatur hak akses user, serta menambah, mengubah, dan menghapus user. Di bagian tengah, terdapat banyak fitur-fitur yang disediakan oleh cPanel, di antaranya Files. Di bagian Files terdapat File Manager layaknya File Explorer pada komputer. Lalu Image untuk mengelola gambar, Directory Privacy untuk melindungi folder pada File Manager dengan cara memberikan password, Disk Usage untuk memonitoring penggunaan disk, Web Disk untuk membuat pengaturan penempatan file pada File Manager, FTP Account untuk memanajemen akun FTP, FTP Connection untuk memonitoring koneksi FTP, Backup untuk mencadangkan data, Backup Wizard untuk mencadangkan atau mengembalikan data dengan cepat. Beralih ke Jet Backup. Jet Backup adalah tool backup yang direkomendasikan oleh cPanel karena memiliki banyak keunggulan. Fungsinya untuk mencadangkan data dari seluruh isi akun cPanel, seperti full account, file, cron job, DNS zone, database, email, queue, snapshots, GDPR compliance, dan setting untuk akun Jet Backup. Beralih ke database. Terdapat PHPMyAdmin, yaitu tool untuk mengatur tabel dan data pada database. MySQL Database untuk memanajemen database. MySQL Database Wizard untuk memulai membuat database dengan mudah. Remote MySQL untuk meremote database dari luar cPanel, lalu sama halnya untuk Postgre. Beralih ke CIO and Marketing Tools, berguna untuk website agar muncul di search engine dan mudah ditemukan orang lain saat searching pada Google. Beralih ke domain, terdapat Site Publisher untuk membuat website dengan cepat dari tema yang telah tersedia. Domain untuk mengatur domain, add-on domain, domain tambahan yang sistem simpan sebagai subdomain, subdomain untuk mengatur subbagian dari domain, alias untuk memuat website dari domain yang berbeda, redirect untuk mengarahkan pengunjung dari suatu halaman ke halaman tertentu, Zone Editor untuk memanajemen DNS zone. Beralih ke email, email account untuk membuat alamat email, forwarder untuk mengatur jalur email masuk ke satu akun, email routing untuk meneruskan email ke server tertentu, autoresponder untuk memanajemen balasan otomatis pada email, default address untuk mengarahkan setiap email yang dikirim ke alamat email yang tidak valid untuk email domain, mailing list untuk mengirim sebuah email ke beberapa anggota yang ada pada list tersebut, track delivery untuk tracking pengiriman email, global email filter untuk mengelola filter email untuk akun utama, email filter untuk memfilter konten email yang tidak dikehendaki, email deliverability untuk mengurangi email yang dikirim dari server, address importer untuk import alamat email,
Spam filter untuk memfilter email yang berpotensi sebagai spam. Encryption untuk mengenkripsi email. Box trapper untuk melindungi kotak masuk dari email spam. Calendar and contact untuk mengakses kalender dan kontak. Dan yang terakhir adalah email disk usage untuk melihat penggunaan email disk. Beralih ke metrik, berfungsi untuk melihat statistik dan analitik domain, seperti pengunjung atau visitor, error, bandwidth, raw access, stat, analog stat, webalizer FTP, matrix editor, Google ranking, dan resource usage. Beralih ke security. Fungsinya untuk hal-hal yang berhubungan dengan keamanan, diantaranya SSH access untuk menjadikan kegiatan transfer file lebih aman, IP blocker untuk memblok IP tertentu, SSL TSL untuk memungkinkan mendapatkan SSL sertifikat, manage API token untuk pemanajemen API atau Application Programming Interface, Hotlink Protection untuk mencegah website lain untuk secara langsung memuat data dari website Anda, Leech Protection untuk mencegah pengunjung memberikan password secara publik ke area terbatas di website, SSL TSL status untuk melihat status SSL dari domain. Lalu Let's Encrypt SSL dan Immunify 360. Beralih ke software. Terdapat tools yang telah tersedia. Lalu Advanced untuk memberikan pengaturan lebih lanjut pada website. Dan yang terakhir adalah Preference, seperti password dan security, Change Language untuk mengubah bahasa, Change Style untuk mengubah interface, Contact Information untuk informasi kontak akun cPanel, dan User Manager untuk memanajemen user. Lalu beralih ke bagian kanan, terdapat General Information yang berisi current user, primary domain atau domain utama, share IP address, home directory pada website, IP terakhir saat login, tema, dan server information yang di dalamnya berisi informasi dari server yang digunakan. Lalu yang terakhir ada statistik, berisi ringkasan statistik dari cPanel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you next time.